Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sabila dari kelas 3B Profesional semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing atau pemasaran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pemasaran? Menurut saya, pemasaran itu adalah sebuah aktivitas atau proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai dengan bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Maksudnya ketika masyarakat memiliki sebuah masalah atau kendala, maka kita hadirkan sebuah produk untuk menjawab sebuah masalah tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Lalu apa perbedaan pemasaran dengan penjualan? Pemasaran itu lebih fokus pada analisa pasar. Yang kedua, fokus pada tren jangka panjang. Yang ketiga, fokus pada perencanaan dan keuntungan. Sementara penjualan itu fokus langsung pada lapangan kerja atau langsung berhadapan dengan konsumen. Lalu pertimbangannya itu jangka pendek, fokusnya itu pada target hari ini. Jadi target hari ini tuh harus dipenuhi begitu, bukan target jangka panjang. Itu perbedaannya. Lalu apa sih fungsi dari pemasaran? Yang pertama, produk semakin dikenal. Yang kedua, konsumen dapat mendapatkan informasi dan membeli produk yang kita jual dengan menukar produk dengan uang atau produk dengan produk atau barter maksudnya. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan di era sengitnya persaingan pasar. Konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran ada konsumen aktual dan konsumen potensial. Konsumen aktual itu pembeli yang sudah membeli produk kita. Kalau konsumen potensial itu pembeli yang berpotensi membeli produk kita. Lalu kedua ada kebutuhan dan keinginan dan permintaan dari klien atau konsumen. Yang ketiga sebuah produk. Yang keempat manfaat, biaya atau kepuasan. Yang kelima penukaran, transaksi, dan ikatan. Pasar. Di dalam pasar itu ada konsumen ini ya. Lalu yang kedua ada kebutuhan dan keinginan. Jadi ketika masyarakat membutuhkan sesuatu barang atau produk, maka kita menciptakan sebuah produk untuk menjawab keinginan atau kebutuhan dari masyarakat itu. Nah, produk kita itu harus bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat sehingga jika masyarakat ini puas dan keinginannya itu terpenuhi, maka kita produsen kita membuat produk akan mendapatkan ikatan atau saling percaya begitu sama pelanggan. Jadi tumbuh sebuah ikatan atau kepercayaan sehingga pelanggan itu akan membeli produk kita lagi, seperti itu. Lalu konsep manajemen pemasaran. Konsep yang pertama yaitu ada kebutuhan yang berkembang menjadi keinginan, lalu didukung dengan adanya produk atau jasa. Yang kedua ada produk, yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, menukarkan transaksi dan hubungan. Yang kelima, market. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada konsep dasar pemasaran. Sama saja, cuman ini tuh lebih spesifiknya ya tadi masyarakat itu membutuhkan suatu produk, lalu berkembang menjadi keinginan untuk memiliki sebuah produk itu, lalu kita dukung dengan adanya produk yang kita produksi. Yang selanjutnya, rencana dan strategi pemasaran. Pertama, yaitu ada riset. Riset adalah menciptakan, menguji, mengembangkan ide, dan mengembangkan produk. Riset pasar adalah
membantu perusahaan untuk menciptakan serta mengembangkan produk yang mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, riset ini adalah sebuah proses agar kita mengetahui atau menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga produk kita atau kita tidak salah dalam memproduksi suatu barang. Dan di sini ada beberapa macam metode riset. Yang pertama adalah penelitian primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner, grup fokus, dan pengamatan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif, umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Yang kedua, metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Yang ketiga, penelitian kuantitatif melibatkan pencarian pendapat dan sikap dan perasaan. Yang ketiga yaitu penelitian sampling methods. Sampling adalah metode pemilih yang lebih kecil kelompok perwakilan responden yang untuk melakukan penelitian alih-alih keseluruhan populasi. Nah, ini ada 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan riset. Yang kedua, mengidentifikasi pasar peluang, pasar segmen, dan target pasar. Ini ada beberapa langkah untuk menganalisis peluang pasar. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi dan tren atau situasi. Maksudnya itu jika misal kita akan memproduksi sebuah barang, kita bisa melihat tren-tren apa yang sedang happen pada masa itu. Karena jika kita melakukan metode itu, kemungkinan besar produk kita itu bisa laku atau diminati oleh para konsumen karena kita mengikuti tren. Lalu analisis pesaing. Jika kita itu harus ketika memiliki sebuah brand, kita harus melihat pesaing kita untuk menjadi tolak ukur brand kita. Karena kalau kita tidak melihat pesaing-pesaing kita, brand kita itu akan semakin tertinggal ya. Jadi kita tidak tahu apa kekurangan dan kelebihan brand yang kita miliki, seperti itu. Lalu lanjut pada segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Yaitu pemetaan target pasar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku. Ada beberapa dalam segmentasi pasar, yaitu dapat ditentukan dengan letak geografi atau tempat tinggal. Karena yang seperti kita tahu ya, kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda, jadi tidak semua orang membutuhkan satu produk yang sama. Jadi contohnya kalau yang geografi ini, orang yang tinggal di pesisir pantai dan di kaki gunung itu kebutuhannya beda-beda. Jadi kita harus melihat dari geografi ini juga penting. Yang kedua yaitu demografis, usia, gender atau pendapatan. Yang ketiga psikografis, gaya hidup kelas sosial. Yang keempat behavioral atau perilaku, kebiasaan. Jadi seperti itu. Manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, peluang untuk mendapatkan produk baru. Yang kedua, membantu dalam pengembangan pemasaran yang efektif program. Yang ketiga, meningkatkan alokasi sumber daya pemasaran yang terbatas. Lalu lanjut setelah melakukan segmentasi pasar untuk memetakan para konsumen, kita lanjut pada targeting. Apa sih targeting itu? Yaitu menetapkan target pasar yang akan dituju atau bisa dipahami sebagai penempatan suatu kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Intinya targeting itu menetapkan target pasar sesuai dengan segmentasi tadi. Ada beberapa strategi targeting. Yang pertama, undifferentiated targeting strategi. Apa sih undifferentiated targeting strategi? Yaitu ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang ditetapkan untuk melayani sebuah jenis pasar. Yang kedua,
differentiation targeting strategi, yaitu perusahaan memproduksi sebagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga Anda harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Yang ketiga yaitu concert targeting strategi. Perusahaan hanya fokus menawarkan jenis produk tertentu dalam suatu segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Yang terakhir, custom targeting strategi ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Setelah menetapkan target pasar, kita lanjut ke pemosisian atau positioning. Apa sih positioning itu? Yaitu memposisikan produk kita sesuai persepsi konsumen, yang mana ada yang menganggap produk kita itu murah berkualitas atau mahal berkualitas, murah kurang berkualitas, dan lain sebagainya. Lanjut ke positioning. Jenis-jenis positioning. Pertama, brand positioning bertujuan untuk memperkenalkan produk perusahaan ke konsumen dengan menempatkan nama produk di benak konsumen. Setelah melakukan targeting, kita lanjut kepada pemosisian atau positioning. Setelah melakukan targeting, kita lanjut pada pemosisian atau Setelah melakukan targeting, kita lanjut pada pemosisian atau positioning. Apa sih positioning itu? Yaitu sebuah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan memutarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Setelah melakukan targeting, kita lanjut pada pemosisian atau positioning. Apa sih positioning itu? Yaitu menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan pasar, atau bisa juga diartikan salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Ada 3 jenis positioning. Yang pertama, brand positioning, bertujuan untuk mengenalkan produk perusahaan ke konsumen dengan menempatkan nama produk di benak konsumen. Dengan hal itu, sebuah perusahaan memerlukan
suatu hal yang menonjol agar dapat diingat oleh konsumen. Di antaranya yaitu layanan, kenyamanan, harga produk, kualitas produk, media sosial, dan keaslian produk. Yang kedua yaitu positioning pasar. Kemampuan perusahaan untuk memengaruhi persepsi pelanggan terkait produk mereka yang serupa dengan pemilik kompetitor lain. Di sini saya bisa menjelaskan atau memberi contoh seperti misalkan produk sabun Lifebuoy. Kan sabun itu banyak ya dan banyak merek dan sabun itu berfungsi untuk membersihkan. Nah, kalau Lifebuoy ini mempengaruhi atau memberikan persepsi kepada konsumen bahwa sabun ini tuh dapat mencegah kuman 99%, katakanlah begitu. Jadi para pelanggan atau konsumen ini terpengaruhi dengan kata-kata dari Lifebuoy tersebut. Yang ketiga yaitu positioning produk. Suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya selalu diingat oleh customer dengan menanamkan produk value agar konsumen menggunakan barang itu terus-menerus. Maksudnya itu seperti Coca-Cola atau KFC ya, mereka itu selalu berusaha menawarkan dan memberikan inovasi-inovasi baru atau produk baru agar para konsumen itu tidak bosan dengan menu yang itu-itu terus atau bentuk yang itu-itu terus. Jadi mereka mengeluarkan banyak iklan atau banyak produk kemasan baru yang unik sehingga para konsumen itu ingin membeli produk mereka terus-menerus. Sehingga para konsumen itu tidak bosan dengan produk mereka. Yang terakhir itu strategi positioning. Dapat memahami pelanggan, memperhatikan kompetitor, tingkatkan image produk, penentuan harga. Jadi memahami pelanggan dalam strategi positioning ini, memahami pelanggan itu juga perlu ya. Takutnya itu jika produk kita itu terus-menerus, maka para konsumen itu bisa bosan atau seperti kemarin waktu pandemi jika kita tidak paham kalau keekonomian pelanggan kita itu mayoritas mengalami penurunan dan produk kita harganya tetap sama sehingga menurut mereka mahal. Jadi kan para pelanggan itu jadi tidak ingin membeli produk kita karena kita tidak menurunkan harga karena pandemi kemarin, misalkan katakanlah begitu. Yang kedua yaitu perhatikan kompetitor. Jika sama seperti penjelasan yang pertama tadi, katakanlah seperti produk Le Mineral. Nah, Le Mineral sama Aqua kan sama-sama bersaing ya, sama-sama produk minuman air kemasan. Nah, bagaimana sih caranya Le Mineral itu bersaing dengan brand Aqua yang seperti ikonik itu. Misalkan karena kita mau beli minum pasti kan kita bilangnya mau beli Aqua kan bukan Le Mineral karena kan produk Aqua sudah tertanam di benak kita sebagai minum kemasan ya kan. Maka bagaimana sih cara Le Mineral itu bersaing dengan Aqua? Yang terakhir yaitu Le Mineral mengeluarkan suatu produk kemasan baru atau inovasi baru yaitu galon sekali pakai. Jadi kita kalau mau beli minum galon itu tidak usah bawa-bawa galon lagi ke toko, tidak usah repot gitu maksudnya. Lalu yang ketiga, tingkatkan image produk. Meningkatkan image produk itu dapat berupa memperbaiki tampilan kemasan atau terus melakukan iklan karena banyak iklan itu lebih baik dan lebih bagus. Yang terakhir yaitu menentuan harga. Seperti yang saya jelaskan, kita harus mengetahui produk kita itu masuk pada market mana
apakah produk kita itu barangnya bagus, berkualitas, tapi harganya mahal, atau bagus, berkualitas, harganya murah, atau kurang bagus, dan harga murah. Karena itu sangat penting dan mempengaruhi. Jadi kita juga harus melihat segmentasi pasar tadi, siapa target pasar kita. Jika memungkinkan kita harus membuat sebuah produk yang bagus, baik, dan harganya murah. Agar jika jika ingin target pasarnya itu luas, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.